Halo, Assalamualaikum Bu Widya. Waalaikumsalam Pak Eri. Gimana kabarnya Bu Widya? Alhamdulillah sehat Pak Eri. Pak Eri bagaimana? Alhamdulillah baik. Ya. Ini Bu Widya, saya ada rencana laksanakan coaching sama Ibu Yanti. Jadi saya berharap Bu Widya bisa membantu saya atau membantu kami nanti sebagai observer nanti pada waktu kami coaching. Oh, jadi Pak Eri mau coaching ya? Iya. Jadi Pak Eri coachingnya kapan? Rencana besok ya jam 10. Besok jam 10. Apa kira-kira Bu Widya ada waktu? Besok jam 10 ya. Baiklah, insya Allah saya bersedia, saya mempunyai waktu. Insya Allah saya hadir. Terima kasih. Ya, kira-kira sebelum itu kompetensi apakah yang harus dimiliki oleh seorang coach, Pak Eri? Ya, kompetensi kalau kita sebagai coach itu ada 3 yang harus kita punyai, kita miliki, yaitu kehadiran penuh, yang kedua pendengar aktif, yang ketiga mampu memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi manakah yang akan Pak Eri kembangkan? Oh ya, saya pengen mengembangkan itu kompetensi tentang pertanyaan berbobot, karena melalui pertanyaan berbobot itu kita bisa menggali lebih dalam apa permasalahan yang ada pada koci, dan juga dengan pertanyaan berbobot yang kita berikan juga bisa sebagai koci mencari solusi dari permasalahan yang ada pada dirinya. Oh begitu ya Pak Eri. Nah jadi nanti akan mengembangkan pertanyaan berbobot. Nah mudah-mudahan nanti coaching yang akan Pak Eri laksanakan berjalan dengan baik dan lancar tanpa halangan apapun. Oke lah Pak Eri, nanti kita bertemu di tempat ya. Nanti Pak Eri pakai link atau gimana? Atau kita ketemuan langsung atau gimana? Kita lakukan nanti melalui luring ya, nggak Zoom aja nanti. Nanti saya kirimkan linknya sama Bu Widya. Oke. Terima kasih ya Bu Widya. Terima kasih atas waktu dan bisa membantu saya untuk besok. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Bu Yanti. Waalaikumsalam Pak Eri. Apa kabar Pak Eri? Alhamdulillah baik. Gimana? Tadi kan menghubungi saya. Apa nih yang mau diceritakan sama saya? Iya nih Pak Eri, saya bingung mau cerita sama siapa. Ini masalah rasanya suntuk saya jadinya Pak Eri. Ya. Jadi saya berterima kasih sekali Pak Eri mau begilah dengan saya gitu, berbagi cerita dengan saya. Mudah-mudahan nanti bisa menemukan solusi. Ya, yang masalah secara umumnya apa ini? Masalah Bu Yanti. Ya masalah saya Pak Eri ini tentang membagi waktu Pak Eri. Intinya dalam pembagian waktu. Bagi waktu ya. Untuk kegiatan saya sehari-hari ini. Oke. Kira-kira dari
pembicaraan kita hari ini, apa yang Ibu Yanti harapkan nanti setelah Iya, saya kita berharap, iya Pak Eri. Saya berharap setelah pembicaraan kita ini saya bisa menjalani seluruh kegiatan saya semaksimal tanpa ada yang tertunda. Maksudnya itu tanpa ada yang terabaikan gitu Pak Eri. Itu harapan saya. Saya bisa menjalani aktivitas saya, semua kegiatan saya dapat berjalan dengan lancar tanpa ada yang terkendala gitu Pak Eri. Tidak ada yang tertinggal gitu. ya baik dari gambaran yang saya dengar tadi, bisa enggak Bu Yanti sampaikan apa-apa aja permasalahan eh, yang Bu Yanti alami pada saat sekarang? Gimana Pak Eri? Tadi Per- sempat terputus. Permasalahan Koneksi. yang Bu Yanti alami sekarang, bisa enggak Bu Yanti ceritakan eh, sekarang ini? Ya, gini Pak Eri. Saya sekarang ini kan mengajar di kelas 5. Hmm. Ya, di samping itu saya adalah bendahara BOS. Dan pada saat ini kan anak-anak akan mengadakan ANBK. Ya, Jadi sekarang itu lagi sibuk-sibuknya Pak Eri simulasi ini melatih anak untuk mempelajari tentang soal-soal literasi dan numerasi gitu. Karena ini kan tidak dipelajari dalam kurikulum kan. Jadi harus dilatih lagi anak-anak tentang literasi dan numerasi ini. Tambah lagi dengan pendidikan guru penggerak yang saat ini tugasnya semakin, ya menurut saya ya Pak Eri semakin banyak gitu. Semakin banyak membutuhkan waktu gitu Pak Eri. dari yang 3 tadi itu, kalau ada tadi sebagai guru kelas, yang kedua sebagai bendahara BOS tadi ya, tambah lagi tugas sebagai calon guru penggerak. Iya. Dari yang 3 itu, mana yang rasanya menurut Bu Yanti yang paling diprioritaskan? Yang saya prioritaskan itu apa ya Pak Eri ya? Pendidikan guru penggerak ini kan kita sudah banyak berkorban ya Pak Eri di sini, Ya. berkorban waktu, pikiran ya. Jadi saya berharap pendidikan guru penggerak ini jangan sampai terkendala gitu. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pendidikan guru penggerak ini. Ini yang saya prioritaskan sekarang Pak Eri. Kalau tugas pokok ya itu sudah pasti ya Pak Eri ya. Jadi sekarang yang harapan saya ini yang paling besar itu di pendidikan guru penggerak ini. Oke, berarti dari Bu Yanti ini semua tetap bisa berjalan ya. Yang tugas utama Iya. terjalan, di prioritas di guru penggerak karena sudah banyak waktu bersita dengan keinginan pengen mengembangkan kompetisi diri. Iya. Bisa enggak Bu Yanti gambarkan kepada saya seperti apa kesibukan Bu Yanti mungkin dari pagi sampai siang karena udah mulai kewalahan dalam pelaksanaan tugas di CGP itu. Iya. Itu kalau pagi ya seperti biasa lah Pak Eri ya, setiap hari dari pagi sampai siang itu kan karena saya guru kelas itu mengajar di kelas. Nanti kalau misalnya ada guru bidang studi yang masuk, itu terkadang saya mengerjakan perangkat pembelajaran atau ada yang harus diselesaikan yang terkait dengan bendahara BOS, begitu Pak Eri. Dan sekarang ini tentang ANBK, ini sering diadakan simulasi dan latihan membahas soal dengan anak. Itu terkadang memakan waktu sampai sore hari Pak Eri. Jadi saya kan biasanya sepulang sekolah nih ya, sepulang sekolah itu Pak Eri saya ngerjakan tugas di LMS gitu Pak Eri, mengangsur-angsur tugas gitu. Jadi sekarang karena
sibuknya saya di ANBK ini, yang LMS ini nggak sempat terbuka gitu Pak Eri. Dalam penyelesaian pembagian waktu itu kira-kira ada nggak tergambar apa namanya sebagai solusi lah kira-kira? Mungkin yang pertama ya Pak Eri, saya ingin mengkonsultasikannya dengan kepala sekolah tentang ini. Mungkin tugas saya sebagai ini guru kelas 5 dalam membimbing anak di ANBK ini bisa dibantu oleh rekan guru yang lain. Dan saya sedang berusaha bagaimana caranya supaya tugas LMS ini tidak menumpuk. Jadi sepulang sekolah itu, setelah saya mengerjakan pekerjaan rumah, itu malam hari ya sebelum tidur gitu, saya mengerjakan beberapa lah, pokoknya mengangsur lah yang ada di LMS ini. Kalau seandainya itu tidak bisa diselesaikan, maksudnya belum tuntas, itu mungkin saya bisa mengerjakannya di dini hari gitu Pak Eri ya, sebelum subuh. Jadi mungkin saya bisa bangunnya lebih cepat gitu untuk mengerjakan beberapa tugas di LMS. Iya, iya, iya. Dari permasalahan yang Bu Yanti hadapi sekarang, karena begitu banyak, ada enggak kira-kira yang bisa membantu Bu Yanti di dalam penyelesaian yang Bu Yanti hadapi sekarang? Ada Pak. Kalau untuk tugas di sekolah, saya melihat ada beberapa orang guru itu Pak yang mempunyai kompetensi lah, yang bisa IT gitu, yang bisa saya rasa bisa saya ajak untuk berkolaborasi gitu agar tidak sendirian gitu ya Pak ya, agar tidak gimana ya Pak ya, kalau seandainya ada tugas LMS yang mendesak, ada teman yang bisa menggantikan saya gitu. Namun hal ini terlebih dahulu harus saya konsultasikan dulu dengan Ibu Kepala Sekolah gitu Pak. Iya. Dari yang sudah Bu Yanti sampaikan tadi, kapan rencana ini akan Bu Yanti laksanakan? Ya, ini Pak Eri, rencananya saya akan menyampaikan ini kepada kepala sekolah itu besok. Karena ini minggu ini kan akan diadakan ini simulasi NBK. Lalu minggu depan ada gladinya. Lalu minggu depannya lagi ANBK-nya gitu. Jadi memang ini harus secepatnya Pak Eri. Kalau tidak saya bisa kewalahan dalam mengatasi ini, dan tugas-tugas di pendidikan guru penggerak bisa terabaikan gitu Pak Eri. Saya tidak bisa mengerjakan dengan maksimal kalau tugas-tugas ini harus saya kerjakan semua. Oke, nanti dari saya dengarkan tadi, Bu Yanti kayaknya sudah mulai menemukan mana solusi dalam penyelesaian permasalahan Bu Yanti. Dengan tugas yang padat tadi Bu Yanti menyampaikan akan melaksanakan tugas-tugas sebagai calon guru penggerak itu pada malam ya. Malam, kalau tidak selesai, dilanjutkan lagi mungkin pagi, bangun lebih cepat, sekalian sholat malam, setelah itu lanjut tugas ya. Oke, dari pembicaraan kita dari tadi, kira-kira apa yang bisa Bu Yanti sampaikan atau yang Bu Yanti dapatkan dari pembicaraan kita pada saat sekarang ini? Saya sudah merasa ada titik terang ya Pak Eri ya dari permasalahan saya yang tadinya saya merasa buntu. Saya nggak tahu Pak Eri mana yang harus saya dahulukan, mana yang harus saya kerjakan, karena kadang asik berpikir nggak jadi mengerjakan. Yang ini saya merasa saya melihat tahap-tahap saya adalah besok saya akan menemui kepala sekolah dan akan membicarakan tentang ini kolaborasi dengan rekan sejawat ini untuk membantu saya dalam
menangani proses INBK ini. Dan saya akan seperti yang saya katakan tadi, saya langkah awalnya itu. Nah, besok saya akan berkonsultasi dengan Ibu Kepala Sekolah dan selanjutnya tugas-tugas di pendidikan guru penggerak ini akan saya mulai di malam hari. Jika tidak selesai, saya akan lanjutkan di dini harinya sesudah ini sholat malam, insya Allah ya Pak Eri ya. Saya sangat Setelah senang. sholat malam itu kan biasanya pikiran kita itu kan sudah kembali terang kan, terbuka gitu ya Pak Eri setelah sholat malam itu. Ya, saya juga sangat senang mendengar apa yang Bu Yanti sampaikan. Bu Yanti bisa menemukan dari yang saya dengarkan mulai menemukan apa titik terang dari permasalahannya. Dan saya juga nggak sabar menunggu usaha yang akan atau rencana yang Bu Yanti lakukan. Mudah-mudahan apa yang Bu Yanti rencanakan berjalan dengan lancar. Dan saya juga mau tunggu kabar nih, gimana nanti hasilnya, nanti dikabari juga saya kalau apa usahanya udah berjalan dengan lancar. Mungkin ya, Pak Eri. Itu saja. Iya, Pak Eri. Terima kasih banyak ya Pak Eri ya. Ya, sama-sama. Sudah menyediakan waktunya untuk saya, sehingga saya sekarang sudah merasa plong, sudah merasa lega, sudah merasa percaya diri untuk melakukan tindakan saya untuk kedepannya itu seperti apa. Mudah-mudahan nanti saya bisa melakukannya sesuai dengan harapan lah ya Pak Eri ya, dan insya Allah saya akan mengabari Pak Eri bagaimana hasil dari tindak yang saya rencanakan hari ini, yang sedang kita bicarakan pada saat ini ya Pak Eri ya. Oke, ya Bu Yanti, tetap semangat. Saya doakan apa usaha Bu Yanti berjalan dengan baik. Oke, itu saja Terima dulu kasih Bu Pak Yanti Eri. ya. Terima kasih ya Pak Eri. Berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Pak Eri. Bagaimana Pak Eri? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya sudah membantu saya sebagai sebagai observer saya waktu coaching tadi. Bagaimana coachingnya tadi Pak Eri? Ya, kalau menurut saya kalau coachingnya tadi rasanya berjalan dengan baik. Baik dan lancar ya. Kalau menurut pandangan saya ya Pak Eri tadi coaching dengan Bu Yanti itu baik. Pak Eri adalah coach yang luar biasa. Pak Eri di sini sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana di sini Pak Eri menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan sampai kepada tanggung jawab. Semuanya sesuai dengan alur Tirta. Nah, dari kompetensi yang akan Pak Eri kembangkan tadi, yaitu mengenai pertanyaan berbobot, Pak Eri di sini sudah memancing coach untuk memberikan pertanyaan berbobot. Nah, sehingga coachnya tadi, dia sudah menggali potensi yang ada di dirinya. Ya, penilaian saya seperti itu. Oke, terima kasih. Kira-kira apalagi saran untuk saya perbaiki ke depan? Saran dari saya sebagai observernya di sini Pak Eri di sini harus lebih memberikan atau mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi sehingga nanti coachingnya lebih bisa menggali dan memunculkan ide-ide yang baru agar dia bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri, keluar dari permasalahannya sendiri, dan dia dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti itu, Pak Eri. Oke. Menurut kacamata saya. Oke, terima kasih Bu Widya.
Karena itulah Ya. tujuan saya minta bantuan sama Ibu Widya untuk mengobserver saya. Karena kalau kita sendiri yang melakukan, kita belum tahu di mana kekurangan kita. Dengan bantu Bu Widya kan saya lebih tahu jadinya di mana kekurangan, kelemahan saya untuk perbaikan saya di masa yang akan datang atau dengan ada coaching-coaching yang berikutnya. Terima kasih yang telah berkenan untuk membantu saya pada hari ini untuk coaching dengan Ibu Yanti. Terima kasih ya Bu Widya. Ya, ya, terima kasih kembali Pak Eri. Ya, Mungkin lain assalamualaikum. kali, Waalaikumsalam.